Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya di rumah teman-teman? Baik dong harusnya ya. Iya, semoga sehat-sehat ya teman-teman. Nah, teman-teman, kan sekarang kita mau mulai nih kebaktian hari Minggu kita seperti biasa. Tapi sebelumnya, aku mau ngundang dulu teman-teman di rumah buat saat teduh dulu sejenak. Silakan teman-teman. Kak, kan kita sekarang mau mulai nih kebaktian kita. Iya, iya. Kita nyanyi lagu pembuka dulu ya kak ya? Yuk kita mari menyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penuntun, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, rahmatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah menyambut dan bukan disambut. Diambil dari Markus 9, ayatnya ke-30 hingga ke-37. Mari kita sama-sama merenungkan tema hari ini dalam khotbah berikutnya. Sebelumnya, mari kita mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu dan akan saya tutup dengan doa. Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami Tuhan seluas-luasnya. Selidiki kami Tuhan, agar terdapat kami dapat berbohong dari Engkau Tuhan, mengenai kesalahan kami, dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang tidak melihat rupa, melainkan melihat hati. Kasih-Mu yang menghidupi kami sampai saat ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah kita terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang, sebentar lagi kita mau ngapain sih, Jo? Oh iya Kak, dan teman-teman nih, sebentar lagi kan kita mau masuk khotbah. Kita nyiapin hati kita dulu ya Kak ya? Oke, mari kita menyanyikan PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita seperti pujian tadi. Kita siapkan semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami semangat dan kekuatan pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa akan menemukan hal-hal baik dalam hidup kami di situasi yang sulit. Kami percayakan kepada Tuhan juga hati dan pikiran kami hari ini, saat ini bahkan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Biar firman-Mu menjadi suluh bagi setiap langkah kami, menjadi kekuatan bagi diri kami untuk memutuskan banyak hal di masa muda kami, dan biarlah firman-Mu itu juga senantiasa menolong kami, menuntun kami untuk ada pada jalan kebenaran. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segera menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Orang-orang muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah menyambut dan bukan disambut. Menurut jajak pendapat Kompas yang terbit tanggal 26 Oktober 2020, responden sekitar 500-an lebih responden menilai muda-mudi Indonesia atau orang-orang muda Indonesia ternyata memiliki kepedulian yang tinggi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan juga yang melanda di Indonesia. Sumber ini saya dapat dari kompaspedia.kompas.id. Misalkan saja pemuda bernama Aisyah Suhudi, Yolawati Arifin, dan Fikri Aditya Putra. Mereka bertiga adalah mahasiswa yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang-orang tua yang ada di Tangerang Selatan. Nah, ketiga mahasiswa ini, orang muda ini peduli kepada orang tua, khususnya terkait dengan
membantu mereka mendaftarkan peserta didik ke SMP negeri. Mereka prihatin ketika orang banyak datang ke lokasi, ke SMP itu, ke SMP negeri, orang tua, dan akhirnya terjadi kumpulan, dan tentu ini tidak baik di situasi pandemi COVID-19 ini. Kita diajak justru untuk menghindari pertemuan-pertemuan atau perkumpulan. 3 orang muda ini membantu akhirnya orang-orang tua di Tangerang Selatan untuk mendaftarkan anak-anak mereka secara daring atau online. Jadi orang tua tidak perlu datang sekolah untuk mendaftarkan. Dan mereka merasa senang bisa membantu banyak orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke SMP negeri, dan bahkan kadang-kadang dicurhatin. Ya, ada yang menceritakan bagaimana mereka berjuang keras untuk menghadapi pandemi ini, bagaimana anaknya punya tingkah seperti ini, tingkah seperti itu. Inti kata, selain membantu dengan orang-orang tua di Tangerang Selatan itu, pemuda ini mendapatkan saudara. Ada juga yang bernama Taufan Teguh Akbari. Taufan Teguh Akbari ini pendiri Rumah Millennials. Kegiatannya adalah menularkan kegiatan pemuda untuk cinta tanah air. Tadi saya berbicara dengan Penatua Naibaho, ya sekarang ada kegiatan bela negara gitu kira-kira. Nah, Taufan Teguh Akbari ini juga mendorong pemuda dengan kegiatannya supaya mereka cinta tanah air sehingga bisa membela negara juga. Ia melakukan banyak aksi untuk mempromosikan cinta tanah air. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Zoom dan pertemuan-pertemuan lain dengan cara yang lain. Tentu di saat pandemi ini pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung tidak terjadi. Dan dia banyak mengeluarkan uang dari koceknya sendiri atau dari kantongnya sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Dan kegiatan-kegiatan itu berdampak bagi orang-orang muda untuk memperhatikan kesulitan-kesulitan bangsa dan mereka terlibat membantu di dalamnya. Itulah Taufan Teguh Akbari. Kemudian saya membaca juga di sana ada komunitas wartawan muda lintas media. Dengan dampak COVID-19 ini banyak anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau online. Karena apa? Salah satu sebabnya adalah anak-anak itu nggak punya HP, nggak punya perangkat HP pintar. Kemudian wartawan muda ini mengkampanyekan kebutuhan HP di medsos ya untuk orang berbagi kalau punya HP bekas, dan tidak disangka saudara, apa yang disponsori oleh wartawan muda lintas media ini dengan tagar ponsel pintar untuk pelajar, ya, dia menggalang orang untuk memberikan ponsel bekasnya, akhirnya terkumpul sekitar 200-an telepon pintar atau HP, baik bekas ataupun baru. Ya, untuk kepedulian wartawan lintas media ini, orang-orang muda, dan mereka bagikan kepada masyarakat khususnya anak-anak yang mengalami kesulitan tidak punya telepon pintar itu untuk pembelajaran jarak jauh. Menurut saya sendiri ini satu kegiatan yang wow menurut saya. Ya, bisa berpikir di tengah-tengah kesulitan mereka sendiri tentunya wartawan-wartawan muda itu. Kemudian ada nama Dimas Jayasrana. Dimas Jayasrana ini adalah orang muda yang kecewa mendengar berita-berita yang banyak terjadi penyimpangan bantuan atau penyaluran bantuan kebutuhan pokok atau sembako untuk orang-orang yang berkekurangan. Dan penyimpangan-penyimpangan itu kadang juga dilakukan oleh oknum-oknum di pemerintahan. Dia kecewa sekali. Nah, di tengah kecewaannya itu, Dimas Jayasrana memulai satu kegiatan yang dinamakan Lumbung Pangan. Dia lakukan kegiatan ini sejak 24 April 2020.
Aksi itu berupa ia mengumpulkan bahan pangan yang dimilikinya dan dibelinya sendiri dari uangnya sendiri, hasil dia berjualan mie instan di warungnya. Jadi setiap dia membeli sembako, dia simpan di warungnya, di warung mie instannya itu, dia kumpulkan. Dan ketika sudah banyak dan ketika itu sudah bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dia bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan rupanya kegiatan Dimas Jayasrana ini terdengar dan terlihat oleh orang-orang yang berjualan di sampingnya. Bahkan pedagang-pedagang di pasar juga mengikuti langkah Dimas Jayasrana ini. Mereka mengumpulkan sembako dari uang mereka sendiri, lalu mereka membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian ada orang muda bernama Magren Hekboy. Dia mendirikan rumah mentari Maulava di Kota Kupang, NTT. Magren di masa pandemik ini menggulirkan kegiatan berbagi benih di antara lingkungan sekitarnya, ya, orang-orang muda sekitarnya, untuk ditanam benih-benih itu di pekarangan rumahnya. Benih-benih itu benih buah-buahan, benih-benih itu adalah benih sayuran, dan juga Magren membuat pupuk organik untuk diberikan menanam benih-benih itu. Sayuran itu seperti cabai, tomat, terong, dan buah-buahan yang lain. Setelah panen, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggak usah yang di mana-mana gitu, di tetangga sebelahnya. Itu Magren Hekboy lakukan. Dan kegiatan itu juga didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Siska Wiguni. Dia seorang dokter muda yang menangani COVID-19 sejak Maret 2020 di Sumalaki, ya, Kepulauan Tanibar, di Maluku. Siska melihat banyak fasilitas kesehatan yang sudah nggak bisa nampung lagi untuk mengkarantina orang yang terpapar COVID-19. Dia berjalan mencari tempat-tempat untuk dijadikan fasilitas karantina, dan kegiatannya itu berhasil. Sehingga kegiatan penanganan orang-orang yang terpapar pandemi COVID-19 di Maluku, tempat Siska berada, bisa tertangani dengan lebih baik. Dan lainnya, saudara. Kalau mau saya sebut daftarnya panjang, dan khotbah ini atau renungan kita ini akan penuh dengan deretan orang muda yang peduli di tengah-tengah pandemi. Entah dari mana itu idenya, pikirannya, apa yang menggerakkan, tetapi itulah yang dicatat oleh Kompas. Saudara-saudara, apa yang mau saya tunjukkan? Di tengah khotbah atau renungan sekarang ini dengan tema menyambut dan bukan disambut ini dalam kebaktian minggu pada hari ini. Inilah yang dimaksud Yesus dengan kata-katanya tentang pemberitahuan penderitaan Yesus. Di ayat ke-31, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ungkapan Yesus ini menceritakan bagaimana ia mengakhiri atau menuntaskan misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara, di sini ada satu sinyal dari ungkapan Yesus. Ya, ketika Yesus berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari setelah itu ia dibunuh, ia akan bangkit. Kata-kata ini memang mau menunjukkan Yesus punya misi khusus dari Allah untuk dituntaskan, untuk menyelamatkan manusia. Yesus menyerahkan hidupnya pada kematian, jalan kematian yang memang dirancang Allah untuk menyelamatkan kita semua manusia. Ada sinyal di sana, saudara, yang mau diberitakan kepada kita hari ini, yaitu satu kalimat pendek. Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil ini, hidup tidak lain adalah memberikan hidup. Hidup tidak lain adalah memberikan hidup yang kita hidupi sekarang ini. Tidak lain. Allah sendirilah contohnya. Untuk menyelamatkan manusia, Allah
melalui Yesus memberikan dirinya kepada kita, memberikan hidupnya kepada kita. Untuk apa? Untuk menyambut manusia dalam kehidupan. Hidup adalah memberi hidup. Allah mencontohkannya sendiri. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan dirinya untuk menyambut manusia di dalam kehidupan, yaitu melalui jalan kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Yesus sangat tidak setuju dengan pertengkaran para murid di mana mereka mau menjadi yang terbesar di antara mereka. Yesus berkata di ayat 35, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Penting gak sih jadi juara? Atau perlukah kita jadi orang yang nomor satu? Penting gak sih saya jadi orang hebat? Penting gak sih saya suatu saat naik sebuah panggung dan disoraki semua orang sebagai pemenang? Bagus gak sih kira-kira ya, kalau saya berprestasi dalam pendidikan dan saya kemudian dielu-elukan, ya, disanjung-sanjung oleh negara, oleh orang-orang sekeliling saya. Penting gak sih saya menjadi orang terhormat, orang yang penting di Indonesia ini, sehingga saya banyak menerima kepercayaan tugas-tugas? Saya mau katakan dengan semua pertanyaan itu, penting jadi orang terhebat, penting jadi orang yang dihormati, penting jadi orang yang berprestasi. Tetapi semua itu harus diberikan. Memberikan apa yang kita miliki, memberikan segala sesuatu yang ada pada diri kita, kehebatan kita, semua yang dipuji orang itu adalah cara kita menyambut kehidupan ini. Oleh sebab itu, Yesus mengambil anak-anak ke tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, "Barang siapa yang menyambut aku seperti anak-anak ini, barang siapa yang menyambut aku seperti anak-anak ini, ia akan menyambut dia yang mengutus aku di dalam namaku." Dia menyambut Kristus sendiri. Saya hanya membayangkan, saudara, anak-anak itu sosok yang ya sangat bergantung dengan orang dewasa. Mau dia apa-apain juga terserah. Ya, anak-anak gak bisa melakukan perlawanan yang maksimal gitu ya. Mereka tergantung dengan orang dewasa. Ketika orang dewasa menyambut anak-anak itu, maka apa yang terjadi? Ya sukacita pada anak itu. Nah itulah yang Yesus katakan menyambut aku. Menyambut kehidupan seperti Yesus juga menyambut kita dalam kehidupan melalui penderitaan dan kematian. Jadi hidup soal memberi kehidupan dengan segala potensi yang ada pada kita. Hidup adalah soal menyambut seseorang yang ada dalam kehidupan kita. Jadi pemuda-pemuda tadi seperti Aisyah, Suhudi, Yolawati, Arifin, Fakri, Aditya Putra, Taufan Teguh, Akbari, komunitas wartawan muda lintas media, Dimas Jayasrana, Magren Hekboy, Siska Wiguni, dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh sosok yang menunjukkan apa yang menjadi harapan Yesus, yaitu pelayan-pelayan bagi kehidupan. Mereka memberi diri mereka dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Pemuda-pemuda tadi bisa menjadi contoh bagaimana kita menyambut kehidupan, menyambut Tuhan melalui kepedulian di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan untuk disambut atau dipuji-puji, tetapi untuk memberikan hidup kita dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari sepenuh-penuhnya. Tentunya saudara, di akhir firman Tuhan
yang saya sampaikan, saya mengajak kita semua untuk siap menyambut kehidupan melalui karya kepedulian kita. Suatu saat saya akan melihat dan membaca nama saudara, mungkin juga nama saya sendiri sebagai orang muda yang memberikan hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini. Suatu saat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kagum dengan orang-orang seperti Aisyah Sudi, Yolawati Arifin, Fakri Aditya Putra, Taufan Teguh Akbari, komunitas wartawan muda lintas media, Dimas Jayasrana, Magren Hekboy, dan Siska Wiguni, serta pemuda-pemuda lainnya yang memberikan hidup mereka, waktu mereka. Tentu kami yakin mereka juga punya banyak kebutuhan, mereka juga punya banyak pencapaian yang harus diperjuangkan. Tetapi mereka tidak menghentikan sedikit pun juga, menunda sedikit pun juga bagaimana mereka memberi diri mereka untuk mengurangi beban kesusahan yang dialami banyak orang Indonesia bahkan seluruh dunia di tengah pandemi ini. Berkatilah usaha mereka Tuhan. Kami sungguh berseru kepadamu, berkatilah usaha mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan menjadi inspirasi bagi kami semua dan didorong oleh firman yang kami renungkan bahwa Yesus sendiri yang diutus Bapa adalah gambaran Allah yang memberikan hidupnya, bahkan menyerahkan pada kematian untuk menyelamatkan kami semua. Adalah satu panggilan yang nyata bagi kami semua, agar hidup kami berikan untuk memulihkan kehidupan di tengah kami. Kami diajak untuk menyambut Allah seperti seorang anak kecil dengan cara peduli dan mau menyisihkan waktu, tenaga, dan apa yang kami miliki. Sekalipun kami juga berjuang untuk cita-cita kami sendiri demi kebaikan banyak orang. Tolonglah kami ya Tuhan. Pemuda-pemuda GKI Taman Cibut Bandung dan simpatisan, juga pemuda-pemuda di seluruh dunia. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintah yang berjuang terus-menerus mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada satu titik di mana kesusahan oksigen akhirnya juga bisa terpenuhi. Ada satu titik di mana fasilitas kesehatan sudah tidak cukup lagi
menampung mereka yang terpapar COVID-19 akhirnya sudah bisa teratasi. Ada di mana tingginya kematian mereka yang terpapar COVID-19 sekarang sudah melandai. Banyak orang yang bisa melewati masa-masa sulit dan akhirnya sembuh. Dan kami semua bersyukur untuk hal-hal itu. Biarlah pemerintah tetap tangguh dan memiliki banyak cara, khususnya saat vaksinasi, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan biarlah kami bisa menjalani hidup seperti ini atau dalam keadaan ini bersama-sama saling menopang. Dan tentunya juga pasti dengan kekuatan dari Tuhan sendiri kami memberikan hidup apa yang bisa kami lakukan demi kebaikan bersama. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dengan studi, mungkin banyak kesulitan-kesulitan, juga dalam hal-hal merancang masa depan atau relasi kami di keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, ataupun di mana kami berada di tempat kerja. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ooh.
teman-teman, kan tadi kita udah ngedenger nih firman Tuhan. Sekarang saatnya kita masuk ke persembahan teman-teman. Nah, bagi teman-teman sendiri yang mau mempersembahkan persembahannya, nanti di layar bakal ditampilin teman-teman QR code. Bisa langsung di-scan ya. Oh ya Kak, kalau nats persembahan kita hari ini diambil dari mana ya Kak ya? Nats persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, teman-teman, karena kita udah mendengarkan nih nats persembahan kita. Sekarang ayo sama-sama kita berdoa teman-teman untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mempersembahkan ya Tuhan, merasa syukur kami atas segala berkat, segala penyertaan, segala perlindungan yang telah Engkau berikan ya Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, dengan persembahan ini, kami harap ya Tuhan supaya bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca kembali nats yang udah kita baca sebelumnya. Diambil dari Markus yang ke-9 ayatnya yang ke-37. Markus 9 ayatnya yang ke-37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Teman-teman, siapapun kita, apapun identitas kita di dunia ini, kita semua sama di mata Tuhan. Kita ini adalah anak kesayangan Bapaknya. Jadi, kalau kita mau dekat dengan kasih Bapa, kita mau intim dengan kasih Bapa, marilah kita menjadi anak yang terlebih dahulu menyambut, menolong, mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Betapa Dalamnya. kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih, tak tercela bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri
hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa Semangat ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya teman-teman, kebaktian hari Minggu kita hampir selesai. Teman-teman dipersilakan dulu untuk bersatu teduh sejenak. Oke teman-teman, oh ya Kak, kebaktian kita udah selesai kan Kak ya? Udah dong. Oke, kalau kayak gitu teman-teman selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.